Pernahkah kalian bertemu seseorang yang hidupnya seolah bahagia, tetapi hobinya hanya satu, mengurusi kehidupan orang lain? Mulutnya tidak pernah berhenti bergosip. Sedikit saja melihat tetangganya bahagia, langsung muncul fitnah demi fitnah. Ia merasa paling benar. Ia merasa tidak akan pernah terkena balasan. Namun siapa sangka, suatu hari, semua fitnah yang pernah ia sebarkan justru berbalik menghancurkan kehidupannya sendiri. Suami yang selama ini selalu ia banggakan ternyata diam-diam menikah lagi. Bukan karena wanita lain lebih cantik, tetapi karena sudah tidak sanggup hidup bersama seorang istri yang setiap hari dipenuhi kebencian, iri hati, dan fitnah. Bagaimana nasib sang Ratu Julid setelah semua orang mengetahui kenyataan pahit itu? Apakah ia akhirnya sadar? Atau justru semakin tenggelam dalam penyesalan? Saksikan kisah lengkapnya. Karena cerita ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Kehidupan, tempat di mana kita belajar dari kisah-kisah yang penuh hikmah, air mata, perjuangan, dan pelajaran hidup. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton video ini. Mari kita mulai kisah hari ini. Pada bab pertama kita akan mengenal tokoh utama bernama Rina, seorang ibu rumah tangga yang dikenal di kampung sebagai Ratu Julid. Setiap hari ia menghabiskan waktunya duduk di teras rumah, memperhatikan siapa saja yang lewat. Tidak ada satupun kejadian kecil yang lolos dari pengamatannya. Jika ada tetangga membeli motor baru, ia berkata pasti hasil utang. Jika ada yang membangun rumah, ia menuduh hasil korupsi. Bahkan ketika ada pasangan muda terlihat harmonis, ia menyebarkan kabar bahwa hubungan mereka hanya pura-pura bahagia. Paragraf kedua menggambarkan bagaimana kebiasaan Rina semakin menjadi-jadi. Ia memiliki grup WhatsApp ibu-ibu yang setiap hari dipenuhi gosip. Berita sekecil apapun selalu dibesar-besarkan hingga berubah menjadi fitnah. Banyak orang mulai takut jika berbicara dengannya karena apapun yang mereka katakan bisa berubah menjadi cerita berbeda keesokan harinya. Paragraf ketiga menceritakan korban pertama fitnah Rina, seorang janda muda bernama Siska yang bekerja keras demi anaknya. Rina menuduh Siska menjadi simpanan orang kaya hanya karena mampu membeli sepeda motor bekas. Padahal motor itu dibeli dari hasil menabung selama bertahun-tahun. Paragraf keempat menggambarkan bagaimana fitnah tersebut menyebar ke seluruh kampung, hingga membuat Siska menangis setiap malam. Anak-anaknya pun ikut diejek di sekolah. Paragraf kelima menunjukkan bahwa meski banyak orang mengetahui kebiasaan buruk Rina, tidak ada yang berani melawannya karena mulutnya sangat tajam. Paragraf keenam menceritakan suami Rina, Pak Arman, yang mulai merasa malu terhadap perilaku istrinya. Berkali-kali ia menasihati Rina agar berhenti bergosip, tetapi semua nasihat dianggap angin lalu. Paragraf ketujuh memperlihatkan Rina justru semakin bangga karena merasa semua orang takut kepadanya. Paragraf ke-8 menunjukkan suasana kampung yang mulai tidak harmonis akibat fitnah-fitnah yang terus ia sebarkan. Paragraf ke-9 menggambarkan Pak Arman yang semakin sering pulang larut malam demi menghindari pertengkaran di rumah. Paragraf ke-10 ditutup dengan kalimat yang menggantung. Rina belum sadar bahwa benih karma mulai tumbuh di dalam rumahnya sendiri. Pagi itu suasana kampung Sumber Rezeki tampak seperti biasanya. Matahari baru saja naik. Para pedagang mulai membuka lapak, anak-anak berangkat ke sekolah, dan para ibu sibuk menyapu halaman rumah. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang selalu membuat warga merasa was-was. Mereka tahu, selama Rina sudah duduk di teras rumahnya sambil memegang telepon genggam, bukan tidak mungkin akan ada gosip baru yang menyebar sebelum siang tiba. Bagi Rina, kehidupan orang lain seolah menjadi hiburan yang tidak pernah membosankan. Ia merasa dirinya paling paham tentang semua urusan warga, padahal sebagian besar yang ia ceritakan hanyalah dugaan yang dibumbui cerita karangan sendiri. Aneh ya, setiap kali ada orang yang menegurnya, ia justru tersenyum sinis sambil berkata bahwa ia hanya menyampaikan apa yang ia dengar.
Kalimat itu selalu menjadi tameng untuk menutupi kebiasaannya memutarbalikkan kenyataan. Tanpa ia sadari, semakin hari semakin banyak hati yang terluka akibat ucapan-ucapannya. Sayangnya, semua itu sama sekali tidak membuatnya merasa bersalah. Sebaliknya, ia justru menikmati ketika melihat orang-orang mulai saling curiga karena fitnah yang ia sebarkan. Suatu siang, Rina melihat tetangganya yang bernama Buningsi turun dari sebuah mobil mewah berwarna hitam. Mobil itu sebenarnya milik anak Buningsi yang baru pulang dari kota setelah mendapat promosi jabatan. Anak tersebut sengaja mengajak ibunya makan siang dan mengantarnya pulang sebelum kembali bekerja. Namun Rina tidak mau mencari tahu kenyataan yang sebenarnya. Dari balik pagar rumah, ia langsung tersenyum tipis sambil berkata dalam hati bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak sampai 1 jam kemudian, cerita itu sudah berubah menjadi kabar bahwa Buningsi memiliki pria kaya yang diam-diam membiayai hidupnya. Cerita itu berpindah dari satu rumah ke rumah lain dengan sangat cepat. Setiap orang yang mendengar menambahkan sedikit bumbu hingga akhirnya kisah yang awalnya tidak benar berubah menjadi fitnah yang terdengar sangat meyakinkan. Ketika Buningsih mengetahui gosip tersebut, wajahnya langsung pucat. Ia tidak pernah menyangka kebaikan anaknya justru berubah menjadi sumber penghinaan bagi dirinya. Ia menangis semalaman karena merasa harga dirinya diinjak-injak tanpa alasan. Keesokan harinya, anak Buningsi datang dengan wajah penuh emosi setelah mendengar ibunya menangis. Ia mendatangi beberapa warga untuk menanyakan siapa yang pertama kali menyebarkan kabar itu. Semua orang akhirnya menunjuk nama Rina. Namun ketika dimintai penjelasan, Rina sama sekali tidak merasa bersalah. Dengan santainya ia berkata bahwa ia hanya mendengar dari orang lain. Padahal semua warga tahu, cerita itu berasal dari mulutnya sendiri. Sikapnya yang tidak mau mengakui kesalahan membuat suasana kampung semakin memanas. Hubungan antar warga yang sebelumnya akrab mulai dipenuhi rasa curiga. Orang-orang menjadi takut berbicara atau sekadar bercanda karena khawatir setiap kata yang keluar akan dipelintir menjadi fitnah baru. Sejak saat itu, kepercayaan di antara para tetangga mulai terkikis sedikit demi sedikit. Tidak ada yang menyadari bahwa kerusakan hubungan sosial ternyata bisa dimulai hanya dari satu ucapan yang tidak benar. Belum selesai persoalan Buningsih, Rina kembali menemukan sasaran baru. Kali ini yang menjadi korbannya adalah pasangan muda bernama Farhan dan Intan. Mereka dikenal sebagai keluarga sederhana yang selalu rukun. Farhan bekerja sebagai sopir antar barang, sedangkan Intan berjualan kue dari rumah. Kehidupan mereka memang tidak mewah, tetapi selalu dipenuhi rasa syukur. Suatu sore, Rina melihat Intan berbicara cukup lama dengan seorang laki-laki di depan rumah. Tanpa mencari tahu siapa pria itu, ia langsung berkesimpulan bahwa Intan sedang berselingkuh. Padahal laki-laki tersebut adalah sepupu Intan yang baru datang dari luar kota untuk mengantarkan titipan orang tua mereka. Hanya karena melihat percakapan singkat, Rina sudah menyusun cerita panjang yang terdengar seperti kenyataan. Ia mengatakan kepada beberapa ibu bahwa Farhan selama ini dibohongi istrinya. Kalimat itu kemudian menyebar dengan kecepatan yang luar biasa hingga akhirnya sampai ke telinga Farhan sendiri. Farhan yang mendengar kabar tersebut awalnya mencoba menahan diri. Namun semakin banyak orang yang bertanya kepadanya, semakin besar pula rasa curiga yang mulai muncul di dalam hatinya. Ia pulang ke rumah dengan wajah muram dan langsung menanyakan semua gosip yang beredar. Intan yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa menangis sambil menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah sepupunya sendiri. Ia bahkan menunjukkan foto-foto keluarga sebagai bukti. Meski akhirnya Farhan percaya kepada istrinya, luka di hati mereka tetap terasa. Mereka kecewa karena rumah tangga yang selama ini dibangun dengan penuh perjuangan hampir hancur hanya karena fitnah seseorang. Intan merasa sangat terpukul. Selama beberapa hari ia memilih tidak keluar rumah karena malu menghadapi pandangan para tetangga. Ia mulai kehilangan semangat untuk berjualan. Padahal dari usaha itulah keluarga mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Arman sebenarnya mengetahui semua kejadian itu. Sebagai suami, ia semakin sering merasa malu setiap kali mendengar nama istrinya disebut dalam berbagai persoalan warga.
Berkali-kali ia mencoba berbicara baik-baik dengan Rina. Setelah salat Isya, ia duduk di ruang tamu sambil meminta istrinya menghentikan kebiasaan bergosip. Ia mengatakan bahwa dosa fitnah jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Namun semua nasihat itu selalu dibalas dengan tawa kecil. Rina justru menuduh suaminya terlalu membela orang lain dibanding istrinya sendiri. Baginya, semua orang memang pantas dibicarakan karena menurutnya tidak ada satupun manusia yang benar-benar baik. Perdebatan itu terus berulang hampir setiap malam. Pak Arman mulai merasa lelah. Ia menyadari bahwa istrinya bukan hanya keras kepala, tetapi juga sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan prasangka. Hari-hari berikutnya keadaan rumah tangga mereka semakin dingin. Pak Arman lebih sering memilih berangkat bekerja lebih pagi dan pulang lebih malam. Bukan karena pekerjaan bertambah banyak, melainkan karena ia ingin menghindari pertengkaran yang tidak pernah ada habisnya. Di tempat kerja, ia menemukan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah. Rekan-rekannya menghormatinya karena sikapnya yang tenang dan sabar. Sebaliknya, setiap kali pulang, yang ia dengar hanyalah cerita tentang keburukan orang lain. Tidak pernah ada pembicaraan mengenai rasa syukur, kebahagiaan keluarga, ataupun rencana masa depan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi tempat yang membuat pikirannya semakin penat. Dalam hati kecilnya mulai muncul pertanyaan yang selama ini selalu ia pendam. Sampai kapan ia harus menjalani kehidupan seperti ini? Sampai kapan ia harus menanggung rasa malu akibat ulah istrinya sendiri? Di sisi lain, warga kampung mulai perlahan menjauh dari Rina. Jika dulu ia selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap arisan atau pengajian, kini banyak ibu memilih duduk berjauhan darinya. Mereka takut setiap cerita pribadi yang disampaikan akan berubah menjadi bahan gosip keesokan harinya. Bahkan beberapa warga mulai sepakat untuk tidak lagi membicarakan urusan keluarga di depan Rina. Sikap itu membuat Rina merasa dikucilkan. Namun bukannya melakukan introspeksi, ia justru semakin marah dan mengatakan bahwa semua orang iri kepadanya. Ia merasa dirinya adalah korban, padahal kenyataannya ia sendiri yang menciptakan jarak dengan lingkungan sekitar. Kesombongan membuatnya semakin sulit menerima kenyataan bahwa kepercayaan orang lain telah hilang akibat perbuatannya sendiri. Suatu malam, setelah selesai mengikuti pengajian di masjid, Pak Arman berbincang dengan seorang ustaz yang sudah lama mengenalnya. Dengan suara pelan ia menceritakan semua beban yang selama ini ia simpan. Ia mengaku sudah berkali-kali menasihati istrinya, tetapi tidak pernah ada perubahan. Sang ustaz hanya mendengarkan tanpa menyela. Setelah beberapa saat, beliau berkata bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, tetapi perubahan tidak akan datang jika hati menolak menerima kebenaran. Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepala Pak Arman sepanjang perjalanan pulang. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin dirinya tidak akan pernah bisa mengubah Rina jika Rina sendiri tidak memiliki keinginan untuk berubah. Pikiran itu membuat dadanya terasa semakin berat. Ia masih mencintai keluarganya, tetapi kesabarannya mulai berada di batas terakhir. Sementara itu, Rina sama sekali tidak mengetahui pergolakan yang terjadi di dalam hati suaminya. Ia justru kembali sibuk mencari cerita baru yang bisa dijadikan bahan pembicaraan. Baginya, hidup tanpa gosip terasa membosankan. Ia tidak sadar bahwa satu demi satu orang mulai meninggalkannya. Suaminya semakin menjauh, dan rumah tangganya perlahan kehilangan kehangatan. Langit malam itu terlihat begitu gelap seolah memberi isyarat bahwa badai besar sedang mendekat. Karma tidak pernah datang dengan suara keras. Ia seringkali berjalan perlahan, memberi kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki diri. Namun ketika kesempatan itu terus diabaikan, balasan akan datang pada waktu yang paling tidak disangka. Dan tanpa diketahui Rina, langkah pertama menuju kehancuran rumah tangganya sudah benar-benar dimulai. Pagi-pagi sekali Pak Arman sudah bersiap berangkat kerja. Seperti biasanya, ia mengenakan seragam yang sudah disetrika rapi, lalu berpamitan dengan suara pelan. Rina hanya menjawab singkat tanpa benar-benar menoleh.
Perhatiannya justru tertuju pada layar ponselnya yang sejak subuh sudah dipenuhi pesan dari grup ibu-ibu. Ada kabar tentang seorang pedagang yang dagangannya sepi. Ada cerita mengenai anak tetangga yang pulang larut malam, bahkan ada foto seseorang yang baru membeli motor bekas. Semua itu langsung menjadi bahan komentar Rina. Ia menuliskan berbagai dugaan seolah-olah dirinya mengetahui semua fakta. Baginya, mengomentari kehidupan orang lain sudah menjadi rutinitas yang lebih penting daripada memperhatikan keluarganya sendiri. Pak Arman hanya menghela napas panjang sebelum menutup pintu rumah. Di dalam hatinya, ia kembali bertanya apakah istrinya akan pernah berubah. Namun pertanyaan itu kini mulai terdengar semakin jauh dari kenyataan. Kesabarannya memang belum habis, tetapi harapannya perlahan mulai memudar. Sesampainya di tempat kerja, Pak Arman berusaha mengubur semua beban yang ia bawa dari rumah. Ia dikenal sebagai pekerja yang jujur, disiplin, dan selalu siap membantu siapapun. Karena sifatnya itulah, banyak rekan kerja yang menghormatinya. Saat jam istirahat tiba, beberapa temannya mengajak makan siang bersama di kantin perusahaan. Obrolan mereka ringan, penuh tawa, dan jauh dari kebiasaan saling membicarakan keburukan orang lain. Pak Arman merasa damai berada di tengah lingkungan seperti itu. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan yang dulu ia rasakan di rumah kini justru ia temukan di luar. Salah seorang rekan kerjanya sempat bertanya mengapa belakangan ini wajahnya sering terlihat murung. Awalnya Pak Arman hanya tersenyum, tetapi akhirnya ia menceritakan sedikit tentang kebiasaan istrinya yang terus menyebarkan fitnah. Teman-temannya hanya bisa mengangguk prihatin. Mereka tidak menghakimi, tetapi mereka memahami betapa beratnya hidup bersama seseorang yang tidak mau berubah meski sudah berkali-kali diingatkan. Di sisi lain, Rina kembali menjadi pusat perhatian di lingkungan kampung. Kali ini ia menyebarkan kabar bahwa seorang pemuda bernama Dimas sengaja memutuskan pertunangan karena calon istrinya sudah tidak setia. Padahal kenyataannya, pertunangan itu batal karena kedua keluarga sepakat menundanya demi menyelesaikan masalah ekonomi. Fitnah Rina kembali membuat keadaan semakin rumit. Orang-orang mulai memandang calon pengantin perempuan dengan penuh kecurigaan. Gadis itu menangis selama berhari-hari karena merasa harga dirinya dihancurkan oleh cerita yang sama sekali tidak pernah terjadi. Orang tuanya mendatangi rumah Rina untuk meminta penjelasan dengan cara baik-baik. Namun lagi-lagi Rina tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia justru mengatakan bahwa dirinya hanya mendengar cerita dari orang lain. Sikap itu membuat keluarga gadis tersebut pulang dengan hati yang jauh lebih terluka. Mereka sadar bahwa berdebat dengan Rina tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Orang yang sudah terbiasa berbohong akan selalu menemukan alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Malam harinya, Pak Arman kembali mendengar kabar bahwa istrinya membuat masalah baru. Kali ini berita itu sampai kepadanya melalui seorang tetangga yang merasa kasihan melihat dirinya. Sepanjang perjalanan pulang, langkah Pak Arman terasa semakin berat. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung makan malam. Ia meminta Rina duduk di ruang tamu. Dengan nada yang tenang, ia kembali mencoba berbicara dari hati ke hati. Ia mengingatkan bahwa fitnah bukan hanya menyakiti sesama manusia, tetapi juga mendatangkan dosa yang sangat besar. Ia berkata bahwa hidup tidak akan pernah tenang jika kebahagiaan orang lain selalu dijadikan sasaran kebencian. Namun belum selesai Pak Arman berbicara, Rina langsung memotong dengan suara tinggi. Ia menuduh suaminya lebih percaya kepada tetangga daripada kepada istrinya sendiri. Ia merasa semua orang sedang bersekongkol untuk menjatuhkannya. Perdebatan itu kembali berakhir tanpa penyelesaian. Pak Arman memilih diam karena ia sadar, setiap kata yang keluar hanya akan berubah menjadi pertengkaran yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Pak Arman mulai lebih sering mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid dekat tempat kerjanya. Ia merasa hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, hatinya bisa sedikit lebih tenang. Di sana ia bertemu banyak orang yang memiliki semangat memperbaiki diri. Salah satunya adalah seorang perempuan sederhana bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang janda yang telah beberapa tahun kehilangan suaminya karena sakit. Ia dikenal sebagai wanita yang santun, rendah hati,
dan aktif membantu kegiatan sosial di lingkungan masjid. Setiap selesai pengajian, ia sering membagikan makanan kepada anak-anak yatim dan membantu para lansia tanpa pernah mengharapkan pujian. Pak Arman beberapa kali melihat sikapnya, tetapi tidak pernah memiliki niat apapun selain menghormatinya sebagai sesama jamaah. Baginya, Aisyah hanyalah contoh bahwa masih banyak orang yang memilih memperbaiki diri daripada sibuk menghakimi kehidupan orang lain. Sementara itu, Rina justru semakin tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Ia mulai membuat siaran langsung di media sosial hanya untuk membahas kehidupan para tetangga. Meski tidak menyebut nama secara langsung, semua orang tahu siapa yang sedang ia sindir. Video-video itu perlahan menyebar hingga keluar kampung. Beberapa orang bahkan ikut memberikan komentar yang semakin mempermalukan para korban. Bukannya mendapatkan simpati, nama Rina justru semakin dikenal sebagai penyebar gosip. Banyak warga mulai memblokir akun media sosialnya karena tidak ingin kehidupan pribadi mereka dijadikan bahan tontonan. Namun semua penolakan itu tidak membuat Rina berhenti. Ia justru merasa dirinya semakin terkenal. Kesombongan telah menutup mata hatinya sehingga ia menganggap perhatian orang lain sebagai sebuah kemenangan. Melihat keadaan rumah tangganya yang terus memburuk, Pak Arman akhirnya memberanikan diri berkonsultasi kepada seorang ustaz yang selama ini menjadi tempatnya meminta nasihat. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua usaha yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia mengaku tidak pernah berhenti menasihati istrinya, tidak pernah menggunakan kekerasan, bahkan selalu berusaha menjaga kehormatan keluarga. Namun perubahan yang ia harapkan tidak pernah datang. Sang ustaz mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum akhirnya berkata bahwa seorang suami memang wajib membimbing keluarganya. Tetapi hidayah hanya datang kepada orang yang mau membuka hati. Beliau menyarankan agar Pak Arman terus berdoa, tetap berlaku adil, dan mempertimbangkan setiap keputusan dengan penuh tanggung jawab, bukan karena emosi sesaat. Nasihat itu membuat Pak Arman semakin banyak merenung. Ia sadar bahwa keputusan apapun yang akan diambil nanti harus dipikirkan dengan sangat matang. Beberapa minggu berlalu, keadaan justru semakin memburuk. Hampir setiap hari ada saja warga yang datang mengeluh akibat fitnah Rina. Bahkan anak-anak muda di kampung mulai enggan melewati depan rumahnya karena takut menjadi bahan pembicaraan. Suasana rumah pun terasa semakin sepi. Rina masih tinggal bersama Pak Arman, tetapi hati mereka seolah dipisahkan oleh tembok yang sangat tinggi. Tidak ada lagi percakapan hangat saat makan malam. Tidak ada lagi tawa yang dulu pernah mengisi rumah sederhana itu. Yang tersisa hanyalah suara televisi dan bunyi notifikasi ponsel Rina yang terus berdenting tanpa henti. Pak Arman semakin sering termenung di teras rumah setelah salat Isya. Ia memandang langit malam sambil memohon petunjuk kepada Allah. Dalam doanya, ia hanya meminta satu hal, yaitu jalan terbaik bagi keluarganya. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi ia juga tidak sanggup jika harus terus hidup dalam suasana yang penuh kebencian. Suatu sore, ketika sedang membantu kegiatan bakti sosial di masjid, Pak Arman kembali bertemu Aisyah. Mereka berbincang seperlunya mengenai pembagian sembako untuk warga kurang mampu. Percakapan itu berlangsung singkat, sopan, dan hanya berkaitan dengan kegiatan sosial. Namun dari pertemuan-pertemuan sederhana itulah Pak Arman mulai melihat perbedaan yang begitu mencolok. Di satu sisi, ia setiap hari mendengar cacian, prasangka, dan fitnah di rumahnya sendiri. Di sisi lain, ia melihat seseorang yang memilih menjaga lisan, menghormati orang lain, dan selalu menebarkan kebaikan. Perbandingan itu membuat batinnya semakin gelisah. Bukan karena ia sedang jatuh cinta, melainkan karena ia baru menyadari betapa damainya hidup ketika seseorang memilih menjaga akhlaknya. Ia pun segera beristighfar, memohon agar Allah tidak membiarkan hatinya dikuasai oleh keputusan yang tergesa-gesa. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Pak Arman duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka mushaf Al-Quran, membaca beberapa ayat dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun ia telah berusaha mempertahankan rumah tangganya. Ia sudah memberi nasihat, bersabar, memaafkan, dan berharap istrinya berubah. Namun hingga detik itu,
Tidak ada satupun tanda bahwa Rina ingin memperbaiki diri. Di dalam keheningan malam, sebuah keputusan besar mulai tumbuh di dalam hatinya. Keputusan yang selama ini selalu ia hindari karena takut melukai banyak perasaan. Ia belum mengucapkannya kepada siapapun. Bahkan Rina sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya sedang berada di ambang perubahan yang sangat besar. Sementara Rina masih tertawa membaca gosip baru di telepon genggamnya, takdir perlahan sedang menulis babak paling mengejutkan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Dan keputusan Pak Arman itu, kelak akan menjadi awal dari karma yang tidak pernah dibayangkan oleh sang Ratu Julid. Pagi itu tidak ada firasat apapun di hati Rina. Ia menjalani harinya seperti biasa, menyapu halaman rumah sambil sesekali melirik ke arah jalan untuk melihat siapa saja yang lewat. Setelah itu ia duduk di kursi teras dengan secangkir kopi dan telepon genggam di tangannya. Grup WhatsApp ibu-ibu kembali ramai dengan berbagai cerita. Rina masih menjadi orang yang paling aktif mengomentari setiap kabar yang masuk. Ia tertawa ketika membaca bahwa ada salah satu tetangganya yang usahanya sedang mengalami kerugian. Bukannya merasa iba, ia malah menuliskan komentar sinis bahwa mungkin itu adalah balasan karena orang tersebut terlalu sombong. Beberapa anggota grup memilih diam. Sebagian lagi mulai keluar dari grup satu persatu karena sudah lelah melihat kebiasaan Rina yang selalu menyebarkan kebencian. Namun Rina tidak menyadari perubahan itu. Ia justru menganggap dirinya semakin berpengaruh. Di dalam pikirannya, selama masih ada orang yang membaca tulisannya, berarti dirinya tetap menjadi pusat perhatian. Kesombongan itu membuatnya sama sekali tidak menyadari bahwa kehidupan pribadinya sedang berada di ambang badai besar. Sementara itu, jauh dari pengetahuan Rina, Pak Arman sedang memulai lembaran baru dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan berdoa, berkonsultasi dengan keluarga, dan meminta nasihat kepada para tokoh agama, ia akhirnya mengambil keputusan yang menurutnya paling berat sekaligus paling bertanggung jawab. Ia tidak pernah berniat mempermalukan istrinya, apalagi meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Namun ia juga merasa sudah tidak sanggup menjalani kehidupan yang setiap hari dipenuhi pertengkaran, fitnah, dan kebencian. Dengan memenuhi syarat agama dan hukum yang berlaku, serta melalui proses yang matang, Pak Arman melangsungkan pernikahan dengan Aisyah secara sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemeriahan yang berlebihan. Acara itu hanya dihadiri keluarga dekat, beberapa sahabat, dan tokoh agama yang selama ini mengetahui perjuangan batinnya. Semua yang hadir mendoakan agar rumah tangga baru itu dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Meski wajah Pak Arman tampak tenang, jauh di dalam hatinya ia tetap memohon agar suatu hari nanti Rina mau memperbaiki dirinya sendiri. Beberapa hari setelah pernikahan itu, kehidupan Pak Arman mulai terasa berbeda. Saat berada di rumah Aisyah, ia merasakan suasana yang sudah lama hilang dari hidupnya. Rumah kecil itu memang sederhana, tetapi dipenuhi ucapan syukur, saling menghormati, dan percakapan yang menenangkan hati. Setiap selesai salat berjamaah, Aisyah selalu mendoakan keluarganya, termasuk mendoakan agar Rina diberikan hidayah dan kelembutan hati. Ia tidak pernah meminta Pak Arman membenci istri pertamanya. Bahkan ia mengingatkan agar Pak Arman tetap menjalankan tanggung jawabnya secara adil. Sikap itulah yang membuat Pak Arman semakin menghormatinya. Ia merasa Allah sedang menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari harta yang melimpah, melainkan dari hati yang dipenuhi keikhlasan dan akhlak yang baik. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa cepat atau lambat, kenyataan ini pasti akan diketahui oleh Rina. Takdir itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Suatu sore, salah seorang keponakan Pak Arman tanpa sengaja mengunggah foto keluarga di media sosial. Di dalam foto itu terlihat Pak Arman dan Aisyah mengenakan pakaian sederhana sambil menerima ucapan selamat dari keluarga. Foto tersebut sebenarnya hanya ditujukan untuk kerabat dekat. Namun karena media sosial mudah menyebarkan informasi, unggahan itu akhirnya sampai ke salah satu warga kampung yang mengenal Rina. Warga tersebut tidak berani langsung memberitahu, tetapi kabar itu mulai beredar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang mendengarnya sama-sama terkejut.
Mereka tidak menyangka Pak Arman benar-benar mengambil keputusan besar setelah bertahun-tahun bersabar menghadapi sikap istrinya. Tidak sedikit yang merasa kasihan kepada Rina, tetapi lebih banyak lagi yang menganggap bahwa semua ini adalah akibat dari kebiasaannya sendiri yang tidak pernah mau berubah. Keesokan harinya, Rina mendengar dua orang ibu berbicara pelan di depan rumahnya. Begitu melihat Rina keluar, keduanya langsung menghentikan percakapan dan pergi dengan wajah canggung. Hal itu membuat Rina penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia mulai menghubungi beberapa temannya. Namun anehnya, tidak ada satupun yang mau menjawab dengan jelas. Semakin mereka menghindar, semakin besar rasa curiga di hati Rina. Tanpa berpikir panjang, ia membuka media sosial dan mulai mencari tahu sendiri. Jarinya terus menggulir layar hingga tiba-tiba pandangannya terhenti pada sebuah foto yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Di layar telepon genggamnya terlihat jelas wajah Pak Arman berdiri berdampingan dengan seorang perempuan berhijab sambil tersenyum di depan penghulu. Di bawah foto itu tertulis ucapan selamat menempuh hidup baru. Seketika telepon genggam Rina terjatuh ke lantai. Napasnya menjadi sesak. Dadanya terasa seperti dihantam batu besar, dan air matanya mengalir tanpa mampu ia tahan. Dengan langkah tergesa-gesa, Rina langsung mendatangi rumah Pak Arman setelah mengetahui suaminya sedang berada di sana. Begitu pintu terbuka dan melihat Pak Arman berdiri di hadapannya, semua emosi yang selama ini ia pendam meledak begitu saja. Ia menangis, berteriak, dan menanyakan mengapa suaminya tega melakukan semua itu tanpa memberitahunya lebih dulu. Pak Arman tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya meminta Rina duduk dan menenangkan diri. Dengan suara yang berat, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan diambil dalam semalam. Selama bertahun-tahun ia telah mencoba mengingatkan, memohon, bahkan bersabar agar Rina menghentikan kebiasaan memfitnah orang lain. Namun semua nasihat selalu dianggap sebagai serangan terhadap dirinya. Pak Arman berkata bahwa ia sudah terlalu lelah hidup dalam rumah yang dipenuhi pertengkaran dan kebencian. Kata-kata itu menusuk hati Rina lebih dalam daripada teriakan apapun. Untuk pertama kalinya, ia melihat kesedihan yang selama ini tersembunyi di balik wajah suaminya. Pertengkaran itu akhirnya terdengar oleh beberapa tetangga. Tanpa sengaja, mereka berkumpul di luar rumah karena ingin memastikan keadaan tetap aman. Tidak ada yang berani ikut campur. Mereka hanya saling berpandangan dengan wajah penuh keprihatinan. Banyak di antara mereka yang teringat bagaimana selama ini Rina begitu mudah menertawakan penderitaan orang lain. Kini roda kehidupan berputar. Orang yang dulu paling sering membicarakan rumah tangga tetangganya justru sedang menghadapi ujian yang jauh lebih berat di rumahnya sendiri. Namun tidak ada satupun warga yang menyoraki atau mengejeknya. Sebagian besar hanya menghela napas panjang. Mereka sadar bahwa penderitaan bukanlah tontonan. Meski Rina pernah menyakiti banyak orang, mereka tidak ingin membalas dengan cara yang sama. Sikap itu justru membuat Rina semakin merasa malu. Ia menyadari bahwa orang-orang yang pernah ia fitnah ternyata memiliki hati yang jauh lebih besar daripada dirinya. Setelah kejadian itu, Rina memilih mengurung diri di rumah selama beberapa hari. Rumah yang biasanya dipenuhi suara gosip kini terasa sunyi. Telepon genggam yang dulu tidak pernah lepas dari tangannya, kini dibiarkan begitu saja di atas meja. Setiap kali melihat layar yang menyala, ia teringat bahwa benda kecil itulah yang selama ini menjadi alat untuk menyebarkan fitnah. Di dalam kesunyian rumah, bayangan demi bayangan tentang orang-orang yang pernah ia sakiti mulai bermunculan di dalam pikirannya. Ia teringat wajah Bu Ningsih yang menangis karena difitnah memiliki pria simpanan. Ia teringat Intan yang hampir kehilangan kepercayaan suaminya. Ia teringat keluarga Dimas yang dipermalukan oleh kabar bohong. Semua kenangan itu datang silih berganti seperti gelombang yang menghantam hatinya tanpa henti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina mulai bertanya kepada dirinya sendiri apakah semua penderitaan ini adalah akibat dari perbuatannya selama bertahun-tahun. Pak Arman tetap menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah berhenti memberikan nafkah kepada Rina sesuai kewajibannya dan tetap memperlakukannya dengan hormat.
Namun hubungan mereka sudah tidak lagi sama. Pak Arman memilih menjalani kehidupan dengan lebih tenang tanpa lagi berharap Rina berubah karena paksaan. Di sisi lain, Aisyah tidak pernah menunjukkan rasa bangga atas keadaan itu. Ia justru meminta Pak Arman untuk terus mendoakan istri pertamanya. Baginya, tidak ada gunanya membalas keburukan dengan kesombongan. Sikap rendah hati Aisyah semakin membuat banyak orang menghormatinya. Perlahan-lahan kabar mengenai akhlaknya yang baik menyebar ke seluruh kampung. Hal itu semakin kontras dengan nama Rina yang selama ini dikenal karena lidahnya yang tajam. Perbedaan itu membuat hati Rina terasa semakin perih. Ia mulai memahami bahwa yang membuat seseorang dihormati bukanlah keberanian menghakimi orang lain, melainkan kemampuan menjaga lisan dan menghormati sesama. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Rina duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto-foto lama bersama Pak Arman. Air matanya kembali menetes tanpa bisa dihentikan. Ia teringat saat-saat awal pernikahan mereka yang penuh canda dan harapan. Ia baru menyadari bahwa bukan orang lain yang menghancurkan rumah tangganya, melainkan kebiasaan buruk yang selama ini ia pelihara sendiri. Fitnah yang ia anggap sekadar hiburan ternyata perlahan telah merusak kepercayaan, menghilangkan rasa hormat, dan mematikan kasih sayang di dalam keluarganya. Di tengah tangis dan penyesalan yang mendalam, Rina akhirnya bersujud memohon ampun kepada Allah. Namun ia juga sadar bahwa memohon ampun saja tidak cukup. Masih ada banyak hati yang telah ia lukai dan harus ia datangi untuk meminta maaf. Ia tidak tahu apakah semua orang akan memaafkannya. Namun satu hal mulai tumbuh di dalam dirinya malam itu, yaitu keinginan yang tulus untuk berubah. Dan perjalanan menuju penebusan dosa itu akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Malam setelah pertemuannya dengan Pak Arman menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rina. Hujan masih turun perlahan di luar rumah, sementara ia duduk sendirian di ruang tamu yang terasa begitu sunyi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, telepon genggam yang biasanya selalu berada di tangannya dibiarkan tergeletak begitu saja di atas meja. Tidak ada lagi keinginan untuk membuka grup WhatsApp, tidak ada lagi semangat mencari bahan gosip baru, dan tidak ada lagi rasa puas ketika melihat kehidupan orang lain bermasalah. Yang ada hanyalah penyesalan yang terus menghantam pikirannya tanpa henti. Satu demi satu wajah orang yang pernah ia sakiti muncul dalam ingatannya. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ia mulai memahami bahwa semua ucapan yang dulu dianggap sepele ternyata telah meninggalkan luka yang begitu dalam di hati banyak orang. Ia juga sadar bahwa rumah tangganya bukan hancur karena kehadiran perempuan lain semata, melainkan karena selama bertahun-tahun ia sendiri telah membangun tembok kebencian di dalam keluarganya. Malam itu menjadi malam pertama ketika Rina benar-benar mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Dengan tubuh gemetar, ia bersujud memohon ampun sambil menangis sejadi-jadinya. Ia merasa sangat kecil di hadapan Sang Pencipta. Baru kali itu ia menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang pantas merasa paling benar. Keesokan paginya, Rina bangun dengan wajah sembab akibat menangis semalaman. Setelah menunaikan salat subuh, ia mengambil sebuah buku tulis lama yang tersimpan di dalam lemari. Di halaman pertama, ia mulai menuliskan nama-nama orang yang pernah menjadi korban fitnahnya. Daftarnya ternyata jauh lebih panjang daripada yang ia bayangkan. Ada Bu Ningsih, Siska, Intan dan Farhan, keluarga Dimas, beberapa pedagang di pasar, bahkan teman-temannya sendiri yang pernah ia jadikan bahan gunjingan hanya karena rasa iri. Semakin lama ia menulis, tangannya semakin gemetar. Ia baru menyadari bahwa selama ini hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk mencari kesalahan orang lain daripada memperbaiki dirinya sendiri. Setelah daftar itu selesai dibuat, Rina menarik napas panjang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Meski rasa malu begitu besar, ia memutuskan untuk mendatangi setiap orang yang pernah ia sakiti. Ia tidak ingin lagi hidup dibayangi dosa yang terus bertambah hanya karena gengsi meminta maaf. Orang pertama yang ia datangi adalah Bu Ningsih. Dengan langkah yang sangat pelan, Rina mengetuk pintu rumah tetangganya itu. Ketika Bu Ningsih membuka pintu, suasana langsung menjadi canggung. Selama ini Rina selalu datang dengan wajah penuh percaya diri,
tetapi kali ini ia berdiri sambil menundukkan kepala. Bahkan sebelum dipersilakan masuk, air matanya sudah mengalir lebih dulu. Dengan suara yang bergetar, ia mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukan. Ia mengaku telah menyebarkan fitnah yang membuat nama baik Buningsih tercemar. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak meminta semua kesalahan dilupakan, tetapi ia berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Buningsih terdiam cukup lama. Luka yang pernah ia rasakan memang belum sepenuhnya hilang. Namun melihat Rina menangis dengan penuh penyesalan, hatinya mulai luluh. Ia menggenggam tangan Rina sambil berkata bahwa memaafkan memang tidak mudah, tetapi menyimpan dendam juga tidak akan membuat hidup menjadi lebih baik. Mereka pun saling berpelukan sambil menangis. Momen itu menjadi langkah pertama bagi Rina untuk memperbaiki hubungan yang telah lama rusak. Setelah dari rumah Buningsih, Rina melanjutkan langkahnya ke rumah Siska. Perjalanan menuju rumah itu terasa sangat berat. Setiap langkah seolah mengingatkannya pada fitnah yang pernah membuat seorang ibu menangis demi mempertahankan harga dirinya. Ketika Siska membuka pintu, ia tampak terkejut melihat Rina berdiri di hadapannya. Tanpa banyak bicara, Rina langsung meminta maaf. Ia mengakui bahwa dirinya telah menuduh Siska memiliki hubungan yang tidak pantas dengan seorang pria kaya. Fitnah itu bahkan sempat membuat anak-anak Siska menjadi bahan ejekan di sekolah. Mendengar pengakuan tersebut, Siska tidak mampu menahan air matanya. Ia menceritakan betapa berat hari-hari yang pernah ia lalui karena ucapan Rina. Berkali-kali ia hampir menyerah menjalani hidup. Namun di akhir pembicaraan, Siska memilih memaafkan. Ia berkata bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengakuinya. Kalimat sederhana itu menusuk hati Rina. Ia merasa Allah sedang mengajarkan kepadanya arti kemuliaan hati melalui orang-orang yang pernah ia sakiti. Hari demi hari berlalu. Rina terus mendatangi satu persatu orang yang pernah menjadi korban fitnahnya. Ada yang langsung memaafkan dengan tulus, ada pula yang hanya mengangguk tanpa banyak bicara karena luka di hati mereka masih terlalu dalam. Rina menerima semua itu dengan lapang dada. Ia sadar bahwa meminta maaf bukan berarti berhak menuntut pengampunan. Kepercayaan yang rusak selama bertahun-tahun tentu tidak bisa diperbaiki hanya dalam hitungan hari. Meski demikian, ia tidak menyerah. Ia mulai mengubah kebiasaannya. Jika dulu ia selalu menjadi orang pertama yang menyebarkan gosip, kini ia justru menjadi orang yang menghentikan pembicaraan ketika ada yang mulai membahas keburukan orang lain. Jika ada tetangga yang datang membawa cerita negatif, Rina hanya tersenyum sambil mengajak mereka membicarakan hal lain. Perubahan itu awalnya membuat banyak orang heran. Beberapa bahkan mengira Rina hanya berpura-pura. Namun waktu perlahan membuktikan bahwa perubahan itu benar-benar lahir dari hati yang ingin bertobat. Sementara itu, kehidupan Pak Arman bersama Aisyah berjalan dengan penuh kesederhanaan. Mereka tidak pernah memamerkan kebahagiaan kepada siapapun. Aisyah selalu mengingatkan suaminya agar tetap menjalankan tanggung jawab kepada Rina dengan adil. Ia juga sering mendoakan agar Allah menerima taubat Rina dan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Sikap Aisyah yang rendah hati membuat Pak Arman semakin bersyukur. Ia tidak pernah membandingkan kedua istrinya di hadapan siapapun. Sebaliknya, ia justru merasa sedih melihat Rina harus belajar melalui ujian yang begitu berat. Meski luka yang pernah ia rasakan tidak mungkin hilang begitu saja, Pak Arman tetap menghargai usaha Rina untuk berubah. Setiap kali bertemu, ia melihat bahwa istrinya yang dulu penuh amarah kini lebih banyak diam dan mengintrospeksi diri. Di dalam hati kecilnya, Pak Arman berharap perubahan itu benar-benar bertahan hingga akhir hayat. Beberapa bulan kemudian, suasana kampung mulai berubah. Orang-orang yang dahulu selalu merasa takut menjadi bahan gosip kini perlahan kembali saling percaya. Arisan ibu-ibu kembali dipenuhi tawa yang sehat tanpa membicarakan keburukan orang lain. Rina juga mulai aktif membantu kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Ia ikut memasak ketika ada tetangga yang mengadakan hajatan, membantu membersihkan masjid setiap hari Jumat, serta mengunjungi warga yang sedang sakit tanpa membawa cerita apapun.
Banyak orang yang awalnya masih menjaga jarak mulai melihat ketulusan di dalam dirinya. Memang masih ada beberapa warga yang belum sepenuhnya percaya. Namun Rina tidak mempersoalkan hal itu. Ia memahami bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Ia memilih terus berbuat baik tanpa mengharapkan pujian. Baginya, kesempatan untuk memperbaiki diri sudah menjadi nikmat yang sangat besar dari Allah. Suatu sore menjelang bulan Ramadan, pengurus masjid mengadakan acara santunan anak yatim. Tanpa ada yang menyangka, Rina datang paling awal untuk membantu menyiapkan kursi, membagikan makanan, dan melayani para tamu. Ia bekerja dengan penuh keikhlasan tanpa banyak bicara. Seorang ibu yang dulu pernah menjadi korban fitnahnya memperhatikan semua itu dari kejauhan. Setelah acara selesai, ibu tersebut menghampiri Rina dan berkata pelan, "Saya melihat kamu sudah banyak berubah. Teruslah seperti ini. Jangan pernah kembali menjadi Rina yang dulu." Mendengar kalimat itu, mata Rina kembali berkaca-kaca. Ia mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perubahan sejati bukanlah ketika semua orang memuji dirinya, melainkan ketika ia mampu menjaga lisan meski tidak ada seorang pun yang melihat. Beberapa tahun kemudian, kisah Rina menjadi pelajaran yang sering diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Bukan untuk mempermalukan dirinya, tetapi sebagai pengingat bahwa fitnah, iri hati, dan kebiasaan menggunjing hanya akan membawa kehancuran. Rina sendiri tidak pernah marah ketika kisah hidupnya dijadikan pelajaran. Ia justru berkata bahwa jika pengalaman pahitnya dapat membuat orang lain menjaga lisan, maka ia bersyukur masih diberi kesempatan menebus sebagian kesalahannya. Kini ia lebih banyak menghabiskan waktu membaca Al-Quran, mengikuti kajian, membantu kegiatan sosial, dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali melihat telepon genggamnya, ia selalu teringat bagaimana benda itu dulu menjadi alat untuk menyebarkan kebencian. Karena itu, ia memilih menggunakan media sosial hanya untuk berbagi nasihat, ayat-ayat Al-Quran, dan kata-kata yang menenangkan hati. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Cahaya keemasan menyinari halaman masjid tempat Rina duduk sendirian, setelah selesai membantu membersihkan ruang salat. Angin sore berembus lembut membawa ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia memandang langit sambil tersenyum tipis. Air mata kembali menetes. Tetapi kali ini bukan karena penyesalan semata, melainkan karena rasa syukur. Allah masih memberinya kesempatan untuk bertobat sebelum ajal menjemput. Ia sadar bahwa tidak semua hal bisa kembali seperti semula. Rumah tangganya tidak lagi utuh seperti dulu. Kepercayaan sebagian orang masih membutuhkan waktu untuk pulih, dan luka yang pernah ia sebabkan mungkin akan terus dikenang. Namun ia yakin bahwa setiap langkah menuju kebaikan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Sejak hari itu, Rina berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga lisannya hingga akhir hayat. Karena ia telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa satu kalimat fitnah mampu menghancurkan banyak kehidupan, sedangkan satu kalimat yang baik mampu menjadi jalan menuju ampunan dan keberkahan. Sahabat cerita kehidupan, kisah Rina mengajarkan bahwa lisan adalah amanah yang harus dijaga. Fitnah mungkin hanya keluar dalam hitungan detik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan nama baik, persahabatan, rumah tangga, bahkan masa depan seseorang. Jangan pernah merasa aman ketika gemar membicarakan keburukan orang lain, karena roda kehidupan terus berputar. Hari ini kita mungkin menertawakan penderitaan orang lain, tetapi bukan tidak mungkin esok giliran kita yang diuji dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang benar-benar menyesali kesalahannya. Namun meminta maaf kepada Allah saja tidak cukup, jika kita masih memiliki utang kepada sesama manusia. Beranilah mengakui kesalahan, perbaiki diri, dan jadikan setiap ucapan sebagai ladang pahala, bukan sumber dosa. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat iri, dengki, ghibah, dan fitnah, serta diberi hati yang lembut untuk selalu berkata baik kepada siapapun. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan,
tetapi juga menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang. Jika kalian menyukai kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak orang yang dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.